فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa asbagha 'alaina minan ni'ami wa a'tana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwa hasbuna wa maulana wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara keunggulan tafsir as-sahabah atau disebut maziyah tafsir as-sahabah, keunggulan tafsir sahabat yang tidak terdapat pada selainnya, atau mungkin terdapat pula pada selainnya namun tidak sebaik tafsiran sahabat, yaitu keunggulan sahabat dari segi salamatul qasd, niatan yang baik, maksud yang baik dari tafsiran, tanpa embel-embel tertentu untuk mengangkat derajat diri pribadi atau untuk mengangkat derajat organisasi tertentu, kelompok tertentu di antara kalangan ahlus sunnah, yaitu sahabat, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Jadi tujuannya itu murni untuk itu. Yang hak akan disebut hak, yang batil disebut batil. Kayak ikhwah sekalian, tidak pernah terjadi khilaf di antara sahabat yang berpengaruh terhadap keilmuan mereka. Yaitu mereka, para sahabat, mengarahkan pandangan-pandangan mereka secara keilmuan menuju hal yang mereka yakini. Meskipun misalnya ada di antara sahabat yang qadarullah saat itu memiliki kesalahan dalam berpendapat, mukhalif lil haq, menyelisihi kebenaran. Jadi ada sahabat misalnya salah dalam berargumen, maka terjadilah ikhtilaf dengan sahabat lainnya. Tapi baik sahabat yang argumennya salah dengan sahabat yang argumennya benar, tetap sya'nul khilaf bainahum izharul haq. Perkara perselisihan di antara mereka itu tujuannya adalah izharul haq, menampakkan kebenaran. Jadi tujuannya menampakkan kebenaran, bukan tujuannya gontok-gontokan, bukan tujuannya al-intisar lin nafs, yaitu untuk memenangkan pribadi belaka, atau tujuannya untuk al-intisar lil madhab, yaitu memenangkan kelompok atau madhabnya sebelaka, melainkan tujuannya untuk mengangkat kebenaran. Maka kalau misalnya di antara sahabat yang mungkin salah dalam berpendapat, karena itu kesalahan berpendapat tersebut pun basicnya adalah berusaha untuk menjabarkan kebenaran yang dipandang olehnya. Namun qadarullah ketika itu salah, mungkin karena belum tahu ilmunya, maksudnya belum tahu tambahan ilmunya atau hal-hal lainnya. Maka ketika dijelaskan mana yang hak, maka sahabat yang tadi bersalah itu akan rujuk kepada kebenaran. Dan ini contoh yang perlu diperhatikan oleh seluruh penuntut ilmu. Nah, baru terjadi namanya zuhur al-aqaid al-batilah, tampaklah akidah-akidah yang batil itu setelah kalangan sahabat.
setelah sahabat pada wafat, yaitu di kalangan di zamannya tabi'in atau kemudian lebih-lebih tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka kelompok Khawarij di zaman sahabat, kalaupun memang ada orang berpemahaman seperti Khawarij, itu masih bisa dibendung dan masih sangat sedikit, ya. Kemudian ada juga bukan sedikit di zaman Ibnu Abbas, ya ada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu beliau pun berusaha membendung dan berhasil separuh dari seluruh kalangan Khawarij. Artinya mereka tidak bisa begitu berjaya kelompok-kelompok ini di zaman adanya sahabat. Begitu juga Murji'ah, Jahmiyah dan Mu'tazilah itu setelah kalangan sahabat. Maka muncul firqah-firqah tersebut. Terjadilah atau banyaklah khilaf, perselisihan karena banyaknya pendapat-pendapat yang batil, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai urdah, Al-Quran sebagai mangsa atau objek untuk diselewengkan maknanya karena adanya firqah-firqah ini. Karena madhab-madhab yang menyimpang ini, yang batil ini, mereka menyimpangkan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran untuk memenangkan madhab-madhab mereka, menyesuaikan dengan madhab mereka. Jadi bukan madhab mereka yang harus disesuaikan dengan Al-Quran, melainkan Al-Quran harus disesuaikan dengan pemikiran mereka. Nah, hal seperti ini para sahabat selamat darinya. Para sahabat mereka tidak ada yang sampai sebegininya. Ya, mereka tidak terkontaminasi oleh khilafat yang seperti ini, khilafiyat yang seperti ini. Maka wajar kalau misalnya ditemukan tafsir para sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran itu jauh sekali dari muskilatut ta'wil al-munharaf, yaitu jauh sekali dari permasalahan ta'wil yang telah diselewengkan, ya, jauh sekali dari memalingkan lafal Qur'ani atau makna dari ayat Al-Quran menuju apa yang nyambung dengan madhab tertentu. Tidak, melainkan apa yang sesuai dengan kebenaran, maka mereka jabarkan tafsirnya. Jadi ini khilafat, penyimpangan, penyelewengan dalam tafsir itu tidak ada pada sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ada waqi', yaitu kenyataan yang pahit, ya, kenyataan yang pahit sebenarnya dalam khazanah keilmuan atau dalam ta'alim at-tafsir, yaitu dalam ta'lim tafsir. Kita melihat betapa unggulnya kebaikan para sahabat dalam tafsir. Salamatul qasd, yaitu maksud mereka baik dalam menafsirkan, husnul faham, baiknya pemahaman mereka, dan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Sehingga kita tahu qimah tafsir sahabat, yaitu nilai dan value tafsirnya para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi waqi' yang terjadi, kenyataan yang terjadi adalah orang-orang yang mempelajari tafsir atau orang-orang yang mengajarkan tafsir, ya, dan mungkin ini termasuk diri kita juga, antum temukan bahwasanya mereka ini yang belajar atau yang mengajarkan tidak memperhatikan perkataan-perkataan para sahabat, melainkan mencukupkan untuk menisbatkan tafsiran kepada orang-orang mutaakhirin dari kalangan ahli lughah dan ahli tafsir, yaitu orang-orang di kalangan setelah sahabat, bukan kalangan salaf, melainkan setelah salaf, seperti tafsir Az-Zujjaj, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Alusi, dan seterusnya. Padahal qimah dan di sini tafsir yang kita sebutkan tadi dari Az-Zujjaj, Az-Zamakhsyari, Az-Zajjaj, Az-Zamakhsyari, Ibnu Atiyah, Qurtubi, dan juga Ibnu Katsir, bahkan sampai Al-Alusi rahimahumullah jami'an. Orang-orang yang menyebut tafsiran mereka, misalnya qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir tentang ayat ini, padahal sesungguhnya di sini sedang terjadi tajahul, yaitu pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu bahwasannya apa yang mereka katakan, yaitu para ahli tafsir katakan tentang ayat-ayat tertentu, itu pada asalnya adalah perkataan salah satu sahabat yang diikuti oleh para ahli tafsir tersebut.
Apa yang antum katakan bahwa berkata Al-Qurtubi makna ayat ini adalah begini-begini. Pada hakikatnya asalnya adalah itu adalah perkataan salaf yang dijabarkan pemaknaannya oleh Al-Qurtubi misalnya. Ya. Maslak seperti ini, tariqah seperti ini yang membuat talibul ilm itu terputus dari ketersambungan yang mulia dengan ilmu-ilmu para sahabat. Terputus dari pemahaman sahabat, walaupun insya Allah pemahamannya mungkin pemahaman ahli tafsir ini sama dengan pemahaman sebagian sahabat. Tetapi kemudian karena kita tidak pernah menyebutkan bagaimana para sahabat berucap tentang ayat-ayat ini, maka sampai kita tidak tahu bahwasannya ternyata ini tuh perkataan para sahabat, bukan sebatas perkataan ahli tafsir yang belakangnya hanya mengikuti para sahabat. Bahkan sampai juga mungkin jangan-jangan menganggap bahwasannya perkataan-perkataan sahabat itu sathi, tafsiran mereka itu sathi, yaitu tafsiran yang kurang mendalam, tafsiran yang hanya dikulit saja, melainkan untuk dalamnya itu para ahli tafsir berikutnya yang bisa melakukan. Mereka seolah menganggap bahwasanya tafsir sahabat itu la umqa fiha, tidak ada kedalaman di dalamnya. Ya, dan ini jelas-jelas ini kesalahan yang betul-betul salah. Ini menyimpang dari kebenaran. Justru jalannya ahlul ilm yang rasikh ilmunya, mereka itu banyak sekali selaras dengan perkataan sahabat. Ya. Selaras dengan perkataan sahabat. Dan itu yang ditempuh oleh para ahli tafsir, sebenarnya mereka juga selaras dengan perkataan sebagian atau seluruh sahabat dalam sebagian atau seluruh dari ayat Al-Quran. Hanya saja karena kita mempelajarinya dan menjabarkan tafsir-tafsir ini, tidak menyebutkan ini perkataan Ibnu Abbas, ini perkataan Sa'ad bin Jubair, ini perkataan fulan-fulan dari kalangan sahabat, maka seolah-olah ilmu ini adalah ilmu yang ditemukan dan dikreasikan oleh Ibnu Katsir misalnya, dikreasikan oleh Al-Qurtubi, dikreasikan oleh misalnya Al-Baydawi dan lainnya. Padahal tidak. Padahal ilmu ini juga berasal awalnya dari salaf, dari sahabat terutama. Walaupun memang tidak semua ayat itu semua salaf atau semua sahabat berbicara tentang ayat terus, tidak semuanya, ya. Tetapi tetap kalau misalnya dalam suatu ayat ternyata sahabat pun punya andil dalam menafsirkannya, maka ketahui itu tafsiran yang qimahnya aula, qimahnya paling diunggulkan, paling pertama sebelum segala ahli tafsir dari kalangan tabi'in, tabi'in lebih-lebih berikutnya. Ya. Maka coba antum lihat bagaimana ketika dikatakan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wafat tahun 68 Hijriah. Dibandingkan dengan antum mengatakan qala Ibnu Athiyah Al-Andalusi yang wafat tahun 542 Hijriah. Ya, beda berapa zaman? Beda sekitar 3 atau 4 generasi, 3 atau 4 abad. Nah, sekarang kalau antum bandingkan berkata Ibnu Abbas dibandingkan dengan berkata Ibnu Athiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, mana yang qimahnya lebih tinggi? Tentu Ibnu Abbas seharusnya. Ya. Dan juga ikhwas sekalian, itu bukan hanya di masa tafsir, lebih juga di masalah fikih. Betapa banyaknya orang itu melakukan hijab, menempatkan hijab dan juga pemblokiran dan tidak taghaful dan tajahul dari perkataan salaf dan lebih ke perkataan-perkataan ulama-ulama mazhab misalnya. Dengan alasan bahwasanya kita harus bermadhab, kita harus mengikuti madhab. Dengan mengikuti madhab maka kita lebih paham ilmu fikih. Itu sahih, betul. Tetapi ulama-ulama madhab pun dalam mendetailkan masalah, ketika ada perkataan sahabat mereka menyebutkan perkataan sahabat. Namun kita ini lebih mencukupkan diri pada perkataan ulama madhab dan kita pura-pura lalai, pura-pura jahil tentang perkataan sahabat. Ya, dalam istilah hukum ini sahabat berkata begini, kita lebih condong ke qala Syafi'i, kita lebih condong ke qala Nawawi. Memang begitu kita. Ini yang membuat banyak dari orang-orang, dari ahli ilmu dan pelajar mu'asirin, mereka betul-betul jahil dan lalai akan bagaimana sahabat dalam menafsirkan ayat Allah Ta'ala atau dalam
merinci hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Untuk tafsir salaf kita cukup sampai situ, insyaallah kita lanjutkan ke tafsir Al-Aisar insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.